Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sering kita mendengar, ya, bahkan tiap tahun kita sering mendengar tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Para ulama, para kiai, para ustadz, ya, di kampung-kampung sering mengadakan acara kajian, dan itu terus diulang, ya, tentang perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang naik ke langit ketujuh langsung. Jadi perintah itu, ya, langsung dari Allah. Nah, itulah yang sebelumnya yang telah saya paparkan, yaitu ibadah itu berdasarkan perintah. Dan untuk kali ini, ya, perintahnya itu adalah langsung dari Allah untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Pembahasannya itu, ya, hampir setiap tahun itu diulang-ulang dan sama gitu, pembahasannya hanya membahas tentang ibadah ritual semata. Ternyata jika kita, ya, membuka Sirah Nabawiyah, ya, perjalanan Rasul, itu setelah Isra wal Mi'raj, ya, 1 tahun kemudian Rasul hijrah, ya. Dan pada saat setelah ada perintah untuk itu, Rasul memerintahkan kepada para sahabat untuk berhijrah. Ada yang ke Habasyah, ya, ada yang ke Yasrib, sampai ke Taif, ya. Di situ, nah, ada apa ya? Dan ini jarang, ya, kita dengar dari pembahasan-pembahasan, ya, para ulama tentang Isra Mi'raj. Nah, disinilah poin maksud yang saya perlu paparkan, ya, tentang ibadah sholat. Nah, tapi di sini bukan secara ritual, tetapi secara garis, ya, Sirah Nabawiyah, perjalanan Rasul. Jadi ini apa kaitannya? Sangat jelas berkaitan dengan perintah Allah langsung kepada Rasul pada saat, ya, naik ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh. Di sini perintah sholat, tetapi Rasul mengaplikasikannya bukan hanya ritual semata, tetapi Rasul membuat basis, ya, untuk menjadikan sholat itu adalah sebagai tiang agama, ya. Artinya di sini, ya, Rasul itu membuat secara nyata sholatnya. Salah satu contoh, di dalam sholat berjamaah, ya, ada namanya imam. Imam itu di belakangnya ada makmum.
jika imam itu misalkan dalam sholatnya itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kentut, nah, kan batal tuh. Jadi di belakang imam itu di belakang imam itu ya wajib menggantikan salah satunya supaya jamaah itu tetap berlanjut. Di sini Rasul itu menerapkan sistem negara. Dari Yasrib dirubah menjadi Madinah. Kenapa? Karena Rasul ini ingin menerapkan bukan hanya dari segi ritual semata, tetapi di sini Rasul itu untuk menerapkannya, mengaplikasikannya langsung, ya, menjadi sosial yang nyata. Nah, di sini yang di pembahasan Isra Mi'raj ini jarang kita mendengar aplikasi sosialnya itu seperti apa, perintahnya itu. Nah, di dalam Sirah Nabawiyah ini ya, yang setelah dicontoh itu makmum itu wajib untuk menggantikan imam jika ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti kentut. Nah, atau kita sering pernah lihat mungkin ya, di dalam sholat itu imam itu ya, sakit, bahkan sampai meninggal dunia pada saat menjalankan imam. Supaya berjamaah itu tetap berjalan, maka yang di belakang imam itu wajib untuk menggantikan supaya tetap berjalan. Rasul itu menerapkan sistem ini. Jadi begitu pemimpin ya meninggal dunia, maka penerusnya itu menggantikan, sehingga negara Islam Madinah tetap berjalan. Inilah yang perlu kita garis bawahi. Nah, jadi kenapa? Karena Islam itu tidak akan bisa menang jika tidak ada pemimpin. Bahkan Umar ya, berkata dia bahwa tidak akan ada Islam kecuali dengan berjamaah. Tidak ada jamaah kecuali ada pemimpin. Dan tidak ada pemimpin kecuali harus ditaati. Itu asal Umar, sahabat Umar ya. Jadi kenapa Rasul itu wafat ya, setelah 3 hari baru dimakamkan? Ada apa? Nah, jadi ada beberapa ulama berpendapat ya, bermazhab ya. Mazhab itu kan artinya pendapat. Jadi ya, salah satu yang perlu kita garis bawahi, kenapa Rasul ya tidak dimakamkan, sedangkan hukum untuk memakamkan itu adalah fardu. Jadi bukan wajib lagi, tapi fardu. Artinya tidak boleh diwakilkan, tidak boleh ditunda-tunda, jadi harus disegerakan. Rasul mencontohkan demikian. Nah, dan kenapa sampai 3 hari?
disinilah salah satu contoh yang tadi pada saat imam kentut yang di belakang itu harus cepat menggantikan supaya jamaah itu tetap berjalan. Jadi begitu Rasul wafat, itu tidak ada pemimpin pada saat itu. Akhirnya mau mengadakan rapat para ulama, para sahabat, ya, yang tentunya 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, untuk merujuk kepada siapa penerus pemimpin. Jadi itulah perlunya adanya pemimpin, ya, padu. Setelah adanya pemimpin yang menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, maka pemimpin beliau, ya, memerintahkan baru makamkan. Akhirnya samina wa ata'na, artinya kami dengar dan kami taat. Taat kepada siapa? Kepada pemimpin yang hidup, ya. Jadi sinilah adanya pengganti kepemimpinan, maka langsung dimakamkan. Inilah, ya, yang jarang kita dengar, Isra Miraj, ya. Tapi inilah yang poin yang ingin diperjelas, ya. Jadi maksud kita itu adalah, ya, untuk memperjelas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW untuk menjalankan, ya, ibadah, perintah ibadah sholat bukan hanya secara ritual, tetapi di sini seperti sirah nabawiyah, ya, secara langsung tata cara dicontohkan oleh uswatun hasanah, ya, suri tauladan yang baik. Pola Rasulullah itu adalah, ya, suri tauladan yang baik. Itu yang perlu kita contoh, ya. Jadi bukan hanya sekedar memperingati, tetapi Rasulullah SAW itu ingin ditauladani, bukan hanya sekedar diperingati, ya. Jadi dicontoh. Bahkan, ya, Rasul juga berwasiat. Rasul itu meninggalkan 2 pusaka, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Jika ingin selamat, pegang itu, ya. Nah, disinilah yang perlu kita garis bawahi. Jadi kenapa kepemimpinan itu penting? Ya. Karena Islam itu tidak boleh vakum, ya, tidak boleh vakum selama 3 hari. Tidak ada pemimpin selama 3 hari. Ya. Setelah itu, ya, Abu Bakar wafat dan digantikan kembali kepada Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab, beliau pada saat sholat subuh, ya, beliau ditusuk oleh prajurit dari Persia, ya, yang menyamar sebagai muslim, ikut
kepada barisan sholat pada saat itu. Dan Umar bin Khattab itu ditusuk perutnya, ya. Dan akhirnya Umar ya mendekati kepada ajalnya, ya. Sebelum itu Umar berwasiat bahwa kumpulkan para sahabat Rasul, ya, terutama yang 10 yang dijamin masuk surga. Para sahabat itu untuk mendiskusikan pengganti Umar bin Khattab. Dan jika ada salah satu yang tidak setuju dari hasil musyawarah itu, maka bunuhlah dia, kata Umar bin Khattab. Karena apa? Karena ini urgent, ya. Kalau soal pemimpin itu bukan hanya wajib tapi fardu, ya. Kita harus pegang teguh. Bahkan kita nanti pada saat dibangkitkan, ya, kita akan mencari bendera pemimpin-pemimpin. Dan pada saat wafat, malaikat pun bertanya, ya, setelah apa agamamu, apa kitabmu, ya, siapa nabimu, dan ditanyakan pula siapa pemimpinmu. Inilah yang dimaksud imam, ya. Tentunya adanya pemimpin dan adanya makmum, adanya masyarakat yang siap untuk dipimpin. Dan ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Dan beliau memakai undang-undang Al-Quran, undang-undang raja dari alam semesta, ya. Jadi kita kalau baca di ayat kursi, ya, kursi Allah itu mencakup langit dan bumi. Jadi kekuasaan Allah itu termasuk di bumi Allah itu adalah mulkiyah, kerajaan Allah. Dan kerajaan inilah, ya, bersekutunya sama siapa, memakai aturannya aturan apa. Apakah aturan Allah? Apakah aturan selain daripada Allah, ya? Atau ada yang lebih kuat daripada aturan Allah? Nah, baik, kita lanjutkan kembali kepada pembahasan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu akhirnya wafat dan digantikan kembali oleh Utsman bin Affan, ya. Dan di sidang atau musyawarah, ya, atau rapat, para ulama itu merujuk kepada Utsman bin Affan, pengganti dari Umar bin Khattab. Jadi itulah, ya, tentang kepemimpinan, ya, tidak boleh vakum selama 3 hari. Jadi setelah 3 hari langsung digantikan, ya, langsung dilantik. Dan para sahabat pun, ya, akhirnya berbaiat kepada pemimpin yang baru, ya, untuk menjalankan ibadah yang nyata, samina wa ata'na. Dan setelah memimpin menjadi khalifah yang ketiga,
Utsman bin Affan itu akhirnya ya, dibunuh juga pada saat sholat subuh, ya. Dan akhirnya untuk memilih kembali, ya, yaitu para ulama memilih Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin, ya, tentang rapat. Jadi Ali pun diangkat menjadi khalifah Rasyidin, ya. Khalifah Rasyidin itu khalifah yang keempat. Ya, ada 4 khalifah yang mengikuti estafeta kepemimpinan Rasul. Dan Ali pun, ya, di situ terbunuh juga, syahid juga pada sholat subuh. Ya, pinan itu ya sangat penting. Dan Allah memerintahkan sholat itu kepada Rasulullah SAW dan langsung dipraktekkan oleh Rasul, sehingga Rasul pun berhijrah, ya, karena tidak bisa menerapkan aturan Allah itu di Mekah. Kenapa? Karena kondisinya tidak memungkinkan, ya. Karena di Mekah itu belum futuh, belum memakai aturan Allah, belum. Jadi contoh kecilnya adalah, ya, para ulama, ya, sepakat bahwa jika ingin selamat adalah tunaikan sholat. Jadi contoh sholat dalam kehidupan yang nyata itu adalah tentang keluarga. Di dalam keluarga itu ada imam, ada pemimpin, dan adanya makmum, adanya yang dipimpin, ya. Adanya imam itu adalah pemimpin, adalah suami, dan makmum adalah istri dan anak. Nah, inilah yang jarang kita bahas tentang kepemimpinan dalam praktek sholat, ya, yang bukan hanya ritual yang dimaksud. Jadi selamat artinya ini Islam, ya. Jadi Islam itu diambil dari kata aslama yang artinya selamat, ya. Jadi jika menunaikan sholat maka akan selamat. Jadi selamat di sini itu adalah artinya Islam, dan arti agama itu adalah aturan, ya. Jika kita disandarkan agama Islam, artinya aturan Islam. Dan pertanyaannya, apakah mungkin, ya, orang Islam yang tidak mengikuti aturan akan selamat? Itu pertanyaan, ya. Jadi apakah mungkin jika tidak mengikuti din, mengikuti agama, mengikuti aturan, apakah akan Islam? Apakah akan selamat? Nah, jadi itu harus berdampingan. Jadi yang mengikuti aturan sama dengan selamat, Islam. Nah, inilah, ya. Jadi samina wa atona, kami dengar, kami taat. Taat kepada siapa? Kepada pemimpin. Contohnya mana? Contohnya adalah dalam rumah tangga. Adanya pemimpin, yaitu imam, yaitu suami, ya. Taat kepada pemimpin. Kata pemimpin A, ikuti. Kata pemimpin B, ikuti, kecuali
pemimpin itu memerintahkan untuk maksiat, baru tidak diikuti. Ya, jangan diikuti. Selama itu tidak melanggar ya kepada kemaksiatan, pemimpin itu wajib ditaati. Karena yang pernah kita bahas adalah ibadah berdasarkan perintah. Perintah dari mana? Perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah, bahkan perintah dari ulil amri minkum, pemimpin di antara kamu, pemimpin yang hidup. Ya, utiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, kepada Rasul, kepada pemimpin di antara kamu. Di antara kamu itu maksudnya siapa? Kalau dalam rumah tangga itu ada suami, taat kepada suami. Samina wa atona, ya, kami dengar dan kami taat. Dan itulah ya. Jadi sedikit ya paparan tentang pembahasan tentang sholat ya, di momen Isra Mi'raj ini. Kenapa ya saya sampai membahas ini? Karena jarang terdengar. Itu terus diulang-ulang setiap 1 tahun 1 kali, bahkan di masjid ini, masjid sana ya, sama pembahasan tentang sholat, tetapi hanya ritual semata. Tapi aplikasinya ya, Rasul itu membuat ya, sosial. Sholat itu mengaplikasikannya dengan kehidupan yang nyata. Adanya pemimpin yang harus ditaati, adanya masyarakat yang perlu untuk menaati pemimpin ya, selama pemimpin itu memakai aturan Allah. Nah, wajib untuk kita taati. Itulah kalau kita tentang umaro atau pemimpin ya. Jadi ada umaro, ada ulama ya. Ulama itu ya seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Nawawi, Imam lain sebagainya ya. Itu adalah ulama. Dan di masa ulama itu adanya umaro, adanya khalifah yang memimpin pada saat itu. Jadi itulah yang salah satu penyebab ya, perpecahan umat Islam itu adalah propaganda orang-orang ya, Illuminati, misionaris, dan Freemasonry. Itu adalah ya, organisasi-organisasi yang ingin menghancurkan Islam. Kalau dari luar Islam itu kuat, dia tidak bisa hancur, maka dihancurkannya itu dari dalam. Ya seperti tadi ya, memisahkan antara umaro dan ulama. Sebenarnya itu adalah satu padu. Dan para ulama juga taat kepada umaro, pada pemimpin pada saat itu. Pemimpin yang memakai aturan Allah. Ya, kita buka sejarah-sejarahnya. Pada masa para ulama, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki ya, beliau hidup di masa zaman pemimpinnya siapa di situ ya, umaronya siapa, khalifahnya siapa. Karena khalifah itu runtuh ya di Turki Utsmani ya, seperti diganti kepada Kemal Atatürk ya. Kemal Atatürk itu siapa? Itu adalah kita nanti akan bahas lebih jauh. Jadi intinya itu ya, tentang pembahasan sholat itu bukan hanya secara ritual semata, tetapi
sulit itu mempraktekannya dengan kehidupan yang nyata. Demikian ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Benar datang dari Allah, dan kesalahan itu datang dari pribadi saya ya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.